Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja, Potatoers. Dan untuk pembacaan kali ini, aku ingin membacakan bagaimana kisah cinta segitiga kamu di tahun 2026. Buat kamu yang tidak memiliki kisah cinta segitiga, silakan di skip video ini. Kita akan mulai dulu ya. Energi tengah kamu dan dia. Ada kartu Page of Cups ya. Kartu Page of Cups di sini lebih ke menunjukkan bahwa antara kamu dan dia sebetulnya tidak ada keinginan untuk saling melepaskan. Energinya di sini sih aku kayak membacanya di 2026 ini ringan. Energinya semacam energi yang nggak pengen lepas, tetapi mungkin sudah ada kesadaran dari masing-masing pihak, bahwa hubungan ini memang disinyalir tidak bisa memiliki. Bagaimana energi dia ke kamu? Ada kartu Ace of Swords. Ya, namanya hubungan cinta segitiga. Ya, pasti ada yang ingin bertahan. Pasti kalau dari energi kamu di sebelah di sini, kamu merasakan, hubungan ini itu hubungan yang menantang, gitu ya. Kita lihat dari batin. Kartu Seven of Wands di sini menunjukkan bahwa di tahun 2026 batin dia ke kamu tuh semakin tertantang, ya. Dia mencoba untuk bertahan di situasi yang memang sebetulnya bisa dibilang antara menantang dan membuat adrenalin dia itu tuh kayak membuat adrenalin dia itu merasa harus dan bisa untuk mendapatkan kamu. Bagaimana kamu? Kamu juga nyaman-nyaman aja nih di kisah cinta segitiga kamu, gitu. Ini aku baca dari energinya dulu, ya. Sebetulnya energi kalian di sini adalah energi yang nggak mau berpisah. Tapi kita lihat dengan realitanya. Kita lihat dengan realita 2026. Ada kartu Illumination. Illumination itu tuh ada banyak harapan, ada banyak keinginan untuk hubungan ini tuh semakin kuat, gitu ya, semakin kuat. Kalau dari sisi kamu, aku melihatnya ada energi cinta. Kamu makin mencintai orang ini walaupun kamu tahu bahwa energi cinta ini salah. Bagaimana dengan dia? Kita lihat ya pada kenyataannya. Teman-teman, ada kartu protection. Protection itu tuh artinya apa? Energi dia ini mau main aman. Energi dia mau sangat-sangat main aman. Kenapa seperti itu? Ya, otomatis gini. Kalau energi ini cinta segitiga, dia nggak mau buat ribut sama keluarganya. Jadi, dia akan mencoba menyeimbangkan kedua belah pihak, walaupun kamu pengen lebih. Ya, keegoisan di cinta segitiga adalah pengen lebih disayang, pengen lebih dicintai daripada orang yang sah. Gitu ya. Kenapa kamu memilih bertahan dengan dia? Karena aku ngelihatnya di sini kamu mendapatkan ketenangan. Mungkin bisa aja kamu janda, kamu duda, daripada nggak ada dan aku merasa kesepian. Yang penting ada yang mencintai aku. Walaupun sekali lagi caranya salah. Bagaimana dengan dia? Dia udah mulai kepusingan teman-teman di energi ini. Oke, sekalipun energi dia ke kamu di sini sama-sama kayak aku nggak pengen melepaskan. Tapi pada kenyataannya, ketika kita tuh harus membagi perhatian antara kamu dengan pasangan sahnya, jujur aja, itu akan membuat dia kepusingan sendiri. Kita lihat energi yang kontras ya. Dari sini energinya ringan, ya, terang. Sampai sini ke sini energinya gelap. Jadi aku cuma bisa bilang sama kamu adalah di tahun 2026 ini jangan kamu terlalu mengharapkan cinta segitiga yang perfect, cinta segitiga yang mungkin bisa bertahan selamanya. Karena cinta segitiga itu endingnya pasti berpisah.
Kita akan lihat ya, kenapa dia sepusing itu. Ada kartu happiness, ada kartu faith. Kamu tahu teman-teman, oke, dia mendapatkan kebahagiaan dari dua cinta. Cinta orang yang sah dan cinta dengan hubungan segitiga, ya. Hubungan tersembunyi, hubungan rahasia. Di sini, dia itu ada namanya, dia tuh ada namanya rasa bersalah. Karena sebetulnya pasangannya ini kan meyakini dia ini tidak selingkuh. Tetapi dia itu kayak ada ganjel kejujuran. Dan kalau kamu tanya bagaimana keadaan dia dengan pasangan sahnya, pasangan sahnya sebetulnya sudah punya intuisi untuk kayak dia kayaknya selingkuh deh. Aku pengen tahu siapa selingkuhannya. Gitu ya. Makanya kenapa dia pusing di 2026 ini. Di sini dari kamu tuh takut ditinggalin. Ya, energi kamu takut ditinggalin dan kamu sangat sedih. Walaupun kamu sudah tahu energi ini sakit. Tapi kamu sangat sedih untuk sendiri. Kamu merasa kesepian tanpa orang ini. Sementara dari energinya dia aja, dia kayak ngerasa, wah, menjalani dua cinta ini kok lama-lama rasanya berat ya. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Kita akan lihat dengan detail bagaimana cinta dia ke kamu di tahun 2026. Teman-teman, ada kartu The Chariot. The Chariot itu artinya dia tuh akan sibuk sana-sini antara pasangannya dengan dirimu. Kamu sih sayang sama dia, ya. Tapi di sini jujur, bukan dia tidak sayang sama kamu, dia juga sayang sama kamu. Tetapi jujur di sini ada beberapa dari mereka yang mungkin sepertinya kayak capek atau pengen menyerah di hubungan cinta segitiga ini. Pengen lepas, pengen pergi, pengen bebenah diri. Walaupun berat kamu dilepaskannya. Ya. Ada kartu Knight of Cups. Dia melihat kamu tuh adalah seseorang yang seduktif atau menggoda. Ingat ya teman-teman, ketika ada terjadi hubungan cinta segitiga, maka yang dipersalahkan, yang menggoda adalah kamu, bukan dia. Ya. Kamu tuh menggoda dia dengan, kamu tuh dibilang kayak menggoda dia untuk membuka cinta baru. Pandangan dia ke kamu di sini, mungkin awal-awalnya cinta baru ini tuh dirasa kayak, ya namanya jatuh cinta lagi, buat aku semangat dan lain-lain. Tetapi pada ujung-ujungnya apakah dia bisa memilih? Sorry, dia nggak bisa memilih teman-teman. Jadi kamu harus siap berbagi ya dengan pasangannya. Dan kalau misalnya kamu mau dibilang, apakah kak, aku pengen, nggak apa-apa lah cinta segitiga daripada nggak dapet sama sekali, ya kamu nggak boleh egois. Gitu. Bagaimana kamu ke dia? Ya, di tahun 2026 kamu udah mulai cemas. Mungkin akan banyak berantem, mungkin kamu akan menuntut namanya perhatian, kamu akan banyak uring-uringan. Ya, kamu kayak ngerasa energi dia ini udah beda dari biasanya dan udah main-main. Padahal kamu di sini masih semangat. Kamu masih bilang hubungan ini dijalanin aja, mau nggak mau. Tetapi teman-teman, asal kamu tahu ya, kalau kamu seperti itu, maka kamu egois. Kenapa? Karena dia bukan 100% milik kamu. Dia belum bisa sepenuhnya menjadi milik kamu. Jadi dia hanya kasih waktu sebisanya aja. Ada kartu Three of Swords. Kamu tetap akan merasa bersaing dengan pasangan syahnya. Ada kartu Two of Cups. Dan ada kartu Page of Pentacles. Kamu merasa gini, dia memberikan kamu sebuah perhatian, sebuah cinta, dan kamu merasa kayak aku mampu melebihi dari pasangan syahnya. Padahal teman-teman, dia itu ke kamu itu tuh ibaratnya kayak memberikan cintanya, tapi cintanya itu tuh kayak energinya tuh sedikit gitu, energinya 1/4. Tapi kamu yang over excited karena kamu punya ambisi ke orang ini. Apakah
kamu bisa bersama dengan dia. Kalau dari sisi kamu susah teman-teman, ya energinya ini lepas. Di tahun 2026 ini kemungkinan energinya akan lepas, gitu. Kalau kamu semakin berambisi, maka energinya semakin lepas. Yang harus diperhatikan di hubungan cinta segitiga ini di tahun 2026. Teman-teman, yang harus diperhatikan adalah kebosanan. Ya, kebosanan. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku melihatnya adanya siklus perubahan. Ketika kamu merasakan kita ini sudah bekerja keras sampai hubungan ini tercipta gitu loh. Tetapi ketika kamu masih bekerja keras, aku kayak ngelihatnya dianya energinya tuh udah pengen jalan keluar gitu di hubungan ini. Kenapa alasannya? Karena dia merasa masih bisa baik-baik aja dengan pasangannya. Sementara kamu di sini, kamu tuh hanya diberikan kayak energi abu-abu. Sementara dia ke pasangannya ada kartu Six of Wands. Ada kartu Strength. Apakah dia akan menceraikan pasangannya? Kalau aku lihat di 2026 ini belum. Makin hubungan mereka ini makin semakin banyak ujian, semakin kuat. Sementara kamu kayaknya banyak dijanjikan sesuatu yang palsu. Sebetulnya hubungan ini kan bisa dibilang hubungan ini punya karmik ya teman-teman. Karmik hubungan di tahun 2026 ini apa? Karmik hubungan di tahun 2026 ini ada kartu Nine of Winter. Gini, ini kan namanya skenario yang salah ya. Kamu berfokus pada jalan yang salah. Kamu akan terganggu secara mental dan pikiran. Jadi energi cinta segitiga ini akan sangat mengganggu kamu secara mentally di tahun 2026. Apakah bisa dibilang Kak aku kegilaan sendiri? Karena kenapa? Kamu mau dia banget, tapi dianya nggak bisa kasih kepastian. Itu karma buruknya buat kamu. Dan di sini kamu akan lebih banyak merasa kayak kamu ini hubungannya sama dia tuh kian dingin. Yang aku lihat, walaupun komunikasi mungkin bagus atau apa, tapi kamu selalu merasa kayak cintanya itu nggak hangat sama seperti orang yang memberikan cintanya 100%. Jadi setengah hati itu dingin. Kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan di hubungan ini teman-teman. Tuh, kartunya dingin semua. Ibaratnya kalau misalnya kamu terlalu percaya diri dengan hubungan cinta segitiga ini, maka kamu akan mengambil banyak resiko, teman-teman. Coba deh, kamu tuh berpikir sebetulnya kamu tuh tidak mampu, kamu hanya dikendalikan oleh ego. Dan jujur teman-teman, ketika cinta segitiga, kamu akan selalu bersaing dengan istri sahnya. Walaupun istri sahnya misalnya jelek, pasangan sahnya jelek, pasangan sahnya gendut, pasangan sahnya apa, tapi kamu akan selalu kompetitif dengan orang ini. Nggak akan pernah cukup, dan kamu kayak kurang menyayangi dirimu sendiri. Solusinya apa di hubungan yang toksik ini? Teman-teman, coba deh ya bicara dengan logika. Kamu tahu, orang manusia aja membuat pilihan itu adalah hal yang paling tersulit. Akan kemungkinan ya daripada memilih mendingan nggak sama sekali gitu loh ya. Kamu tuh harus kalau kamu tidak bisa meninggalkan cinta segitiga, kamu harus ke bantuan profesional. Contohnya bisa ke psikiater. Mungkin ada batin kamu ini yang punya obsesi menjadi orang ketiga atau merebut, atau kamu punya sifat kompetitif. Yang kedua, bisa ke hipnoterapis. Mungkin kamu datang dari keluarga broken home, tidak baik dengan sosok ayah atau ibu atau gimana, jadinya kamu selalu merasa kesepian, makanya kamu merasa kamu mampu ya. Coba teman-teman, orang yang suka sama pasangan orang yang suka sama suami orang atau istri orang, itu berarti kita sakit, harus disembuhkan ya. Apakah itu termasuk dengan ciri-ciri psiko atau obsesif? Iya, aku mau buka aja. Jadi
kamu lebih bahagia dengan merebut, ya, dan itu jalannya salah. Tuhan pun juga nggak suka kalau kita mengganggu kesenangan orang lain. Coba buat kalian yang di cinta segitiga, nggak usah mikirin benefit yang sementara, tapi pikirin kehidupan kamu jangka panjang dan apa karmanya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot. Semoga kalian suka. See you. Wassalamualaikum. Bye-bye.